Ibarat air susu dibalas air tuba, seorang anak gugat ayah sambungnya. Kota Depok, cerita tentang Doni, seorang ayah sambung yang digugat oleh anak sambungnya Fitri Handayani menggambarkan konflik keluarga yang berujung pada persidangan. Doni, yang datang ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Depok tanpa menerima surat panggilan resmi, mengungkapkan kebingungannya tentang proses hukum ini, Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Menurut Doni, surat panggilan memang menggunakan namanya, namun NIK dan alamatnya berbeda, menimbulkan pertanyaan siapa yang sebenarnya menerima surat tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh anak sambungnya berkaitan dengan pinjaman dari KSP yang belum dibayarkan, dengan tuduhan bahwa Doni menggunakan uang tersebut. Doni menegaskan bahwa pinjaman itu dilakukan dengan persetujuan bersama dan mereka memiliki surat pernyataan. Sidang kasus ini ditunda 2 minggu, dan Doni berencana membuat laporan terkait kejanggalan dalam pemanggilan sidang tersebut. Dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Depok, Ade Suhendar melaporkan. Terkait dalam penuntutan dari pihak pertama ini Pengadilan Negeri, tuntutan saya penggugat, saya digugat gitu ibaratnya. Digugat dalam hal apa itu? Ya hal katanya sih saya dibilang saya menggelapkan dana 1M. Hasil uang itu dia nggak menikmati selama ini. Uang cair itu dia nggak tahu, padahal dia tahu. Dalam hal perbankan kita peminjaman itu malah dia ikut tanda tangan yang penggugat ini. Dasarnya, di mana dasarnya dia nggak menikmati, sedangkan hasil pencairan itu kita menyambung kontrak ruko, ganggunya rumah itu, sedangkan warung yang ngelola, rumah dia tempatin. Kok nggak menikmati, di situ lucunya. Nah, dia bawa pengacara, jadi di pengadilan tadi saya merasa kecewa, alamat dan sesuai dengan KTP saya di identitasnya beda, alamat orang disengkasi, jadi merasa kecewa itu. Saya kata Ibu Hakim tadi bicara, Bapak menerima nggak surat pengadilan dilayangkan lewat kantor pos, sedangkan saya nggak menerima. Itu yang menerima, yang kiriman surat itu lewat PDF, itu pihak simpan pinjam yang ngasih tahu saya bahwa saya tahu ada persidangan di hari ini. Nah, makanya saya jelasin lagi ke Bu Hakimnya, karena saya nggak bisa menerima, alamat saya nggak sesuai dengan KTP, itu kan memaksakan Pak pengacaranya, data itu dari mana diambil saya nggak tahu, nggak sesuai dengan KTP saya kecewa itu. Entahkah dipaksa untuk memasuki pengadilan itu biar masuk pengadilan dengan sesuai data yang nggak sesuai. Oke, baik. Untuk penggugat itu siapa sih? Itu dari anak sambung saya sendiri, anak dari Harmon, istri saya yang telah meninggal. Dia menggugat, artinya dia nggak merasa menikmati dalam pencair 1M itu. Kita kan udah menjelasin, kan kronologi kejadian kita mencairin dana itu semenjak istri saya meninggal. Waktu dia sakit, kita membayarkan utang piutang yang tinggal banyak ditinggalkan. Karena itu menyambung ruko juga untuk masa depan dia juga, untuk kedepannya. Kenapa dia berdasarkan ada dasar alasannya untuk dia nggak menikmat itu, saya lucu. Makanya aneh, sedangkan dia tahu pencairan itu, dia ikut bertanda mengambil kita topat ke bank BRI, dari bank BRI ke bank simpan pinjam ini, dia tahu menghadiri, dia menandatangani. Kok sekarang saya tuntut, itu kan lucu. Sedangkan dia menikmati, dia usaha di sana sekarang, rumah itu ditempati, sedangkan bank selama 6 bulan ini nggak dibayar, Bang. Oke, baik. Mungkin dengan adanya surat panggilan tersebut, mungkin Abang kaget dong? Saya kaget dari di pihak simpan pinjam yang ngasih WA saya lewat PDF, saya baca dasar sekian-sekian tuntut-tuntut itu, termasuk mertua saya ini dasarnya nuntut kita nggak jual bagi harta atau gini, kita ini mengajukan pinjaman, artinya untuk menyambung masa depan anak ini untuk kedepannya. Kalau saya serakah untuk menikmati harta itu, buat apa saya pergi dari rumah itu? Nyatanya saya diusir secara nggak manusiawi, nggak secara terhormat, saya diusir rame-rame. Karena apa? Saya pergi dengan ikhlas hati, supaya saya nggak ada ingin keributan, karena istri saya udah meninggal. Saya nggak ingin keributan, biar istri saya tenang di alam sana. Makanya saya pergi itu bukan mengalah, pergi itu mencari kenyamanan dan ketentram untuk Armon istri saya. Malah rupanya berkepanjang rupanya. Dia menuntut rasanya gini itu, entahlah di mana dasarnya saya salah, saya nggak tahu itu, Bang. Baik, mungkin ada hal-hal yang
mau apa lakukan setelah dari pengadilan tadi? Saya lakukan nanti kalau nggak saya terbukti bersalah, saya mang bukti data saya paling sudah saya kumpulkan, ya nanti saya naik banding, saya untuk balik lagi nanti. Kenapa? Selama ini nama saya dicemarkan. Saya mencemarkan nama saya ini bukan per orang aja bang, satu kampung orang tahu. Dari kampung ke kampung orang tahu. Mencemarkan nama baik ini yang susah memulihkan. Kenapa? Orang taunya si Doni menggelapkan dana 1M buat kabur. Nyatanya saya masih posisi di Bogor. Contoh Pak Hakim bertanya tadi, alamat Bapak udah pindah? Saya nggak pindah. Sesuai dengan ketentuan KTP saya, selama ini saya belum berubah alamat KTP saya. Oh baik, berarti tadi di pengadilan tadi, nama panggilan tadi data sesuai dengan KTP? Nggak sesuai dengan KTP, namun saya beda dari pengecaranya ini, dirubah. Nggak tahu di mana dasarnya dia merubah. Katanya dia berambil dasarnya dari simpan pinjam ini. Ya dasar saya cocokkan lagi dari simpan pinjam, saya sesuaikan lagi sama KTP saya. Simpan pinjam sama KTP saya klop, cocok. Rupanya dia yang menyalahkan, salah nomor NIK-nya ini gitu. Jadi tak pengacara yang saya sayangi, yang saya hormat itu sangat saya sayangin. Kenapa? Sebelum melangkah, sebelum bertindak itu sinkronkan dulu KTP orang ini yang bersangkutan, yang tergugat ini. Jangan salah ngasih alamat yang palsu. Kenapa alamat nggak sesuai dengan KTP? Padahal KTP saya tahu nomor NIK saya sesuai dengan kakak. Selama saya meninggal sama Armau ini, selama saya menikah 8 tahun lebih, saya belum pernah ganti KTP, belum pernah tinggal alamat, kan gitu. Sedang lucunya di situ saya lihat. Saya jelasin lagi yang tadi itu Ibu Hakimnya bicara. Dengan di kantor pos sedang surat yang dilayangkan dari kantor pos menerima. Ya sangat saya sayangi sekali, yang sangat saya sayangi. Surat itu yang saya nggak terima sama sekali. Kenapa saya berjiwa besar dengan artikat yang mengirim surat PDF lewat WA di pihak bank, di pihak simpan pinjam? Karena saya kaget. Ya udah, kenapa saya rapih dan artinya saya bijaksana dan saya nggak lari di tanggung jawab. Saya sedikit pun, selangkah pun saya nggak akan mundur lari dari pokok permasalahan ini. Kenapa saya merasa benar? Dalam artinya saya 8 tahun dalam berumah tangga dan atikat baik saya mendidik anak ini dari kelas 5 SD sampai dia lulus SMK. Saya membiayakan sekolah dia sampai besar sekarang ini. Tapi dengan sangat saya sayangin, yang saya kecewa kenapa terjadi seperti hal-hal yang nggak diinginkan gini. Saya pergi diusir dari rumah itu, dengan ikhlas saya meninggalkan, dengan ikhlas saya pergi, dengan sukarela dan tuntutan untuk kedepannya nggak ada lagi. Saya menghindar dengan keributan itu. Dengan pihak pengacara ini memaksakan ngasih alamat, entah untuk ada kesengajaan ataukah unsur ini ada nggak alam, saya nggak tahu di belakang itu. Kenapa mengasih alamat yang orang nggak jelas? Tentunya di KTP saya alamat yang itu yang sebenarnya yang belum saya rubah semenjak saya awal nikah sampai detik ini. Alamat saya nggak pernah rubah. Kenapa? Posisi saya tinggal mangga di situ lagi. Kenapa saya diusir? Kenapa? Walaupun diusir, alamat KTP belum saya rubah selama ini. Yang saya sangat sayang sekali di pihak pengadilan katanya di pihak pos ada panggilan dan dilayangkan, dilampirkan surat itu dilayangkan di kantor pos menerima. Entahkah siapa yang menerima itu, saya nggak tahu. Kenapa saya bicara dengan fakta dan kenyataan yang di pengadilan tadi itu, saya mau nggak tahu menerima. Ya betul, kalau Bapak seandainya nggak datang, mungkin merugikan. Ya kenapa saya datang? Karena saya merasa nggak bersalah. Kedatang itu mengasih tahu pihak bank, pihak simpan pinjam yang ngasih tahu. Kalau seandainya nggak ngasih tahu, mungkin saya nggak tahu surat dari manakah. Entah siapa yang menerima, entahkah unsur sengaja, biar saya nggak hadir di persidangan itu, untuk berapa kali saya melanggar nggak hadir, bisa jadi unsur sengajaan juga. Lawalam, saya nggak tahu di balik itu apa tujuan dari balik ini. Ngasih alamat yang nggak sinkron, alamat yang nggak lengkap, dikasih di pengadilan. Itu yang sangat saya sayangin. Terus saya menitip pesan kepada yang penggugat ini, yang digugat itu apakah sebenarnya? Kalau memang dia ingin untuk musyawarah, untuk mendapat secara kekeluargaan dari awal. Kenapa terjadi ini masuk ke pengadilan dan apakah tuntutan sebenarnya? Saya nggak tahu. Tuntut yang jelas yang dituntut itu sebenarnya hutang real. Semenjak saya menikah sama Armau ini, hutang selama ini 8 tahun saya lunasin. Di tahun 2022 saya pernah melunasi hutang itu.
bukan harta pembelian dari ayah, dari awalnya, dari ayahnya, dari awal harta itu bukan utang. Harta yang dibawa almarhum ini saya nikah itu utang, piutang itu masih ada di penerbangan, di pinjaman bank. Saya berasa berhak dong. Kenapa? Saya masih menyicil selama saya nikah, sempat utang piutang rumah itu lunas sama saya. Dasar hukum, dasar salah saya di mana? Makanya saya berani menghadiri persidangan itu. Di akhirnya persidangan itu akan tertunda karena surat menyurat yang nggak lengkap, termasuk pihak dari simpan pinjamnya ada berapa yang nggak lengkap, makanya sidang saya tertunda 2 minggu ke depan. Insya Allah 2 minggu ke depan saya menghadiri. Saya nggak takut, selangkah pun saya nggak akan mundur. Kalau memang saya terbukti bersalah, ya saya siap dengan tanggung kesalahan saya. Tapi kalau nggak terbukti saya bersalah, saya akan menuntut balik atas perlakuan dan perbuatan moral dan materi harga diri saya di saat dia mencemarkan nama baik saya. Mungkin abang merasa dirugikan, Bang? Sangat dirugikan, Bang. Rugi materi, waktu, pikiran, fisik, mental. Selama ini semenjak masalah ini terjadi, saya kurang tidur, Bang. Malam tidur nggak enak, kebawa pikiran, salah saya di mana. Saya udah bijaksana, porsi-porsi yang saya terangkan. Kalau kamu nggak sanggup bayar, Bang, saya mengelola warung, saya bayar, Bang. Kamu tinggal di rumah itu dengan catatan kamu warung nggak boleh ngelola. Saya bayar, Bang, itu selama 5 tahun. Tinggallah di rumah itu, setelah lunas ambillah rumah itu. Ada pernyataan saya di depan simpan pinjam itu. Kita musyawarah waktu terjadi tercecokan itu. Tapi nggak ada. Opsi-opsi yang saya layangkan kepada pihak penggugat udah banyak, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Maunya itu apa sebenarnya? Itu yang saya pertanyakan. Terjadilah persidangan ini. Persidangan ini dipaksa kayaknya saya lihat. Data saya nggak komplit. Yang digugat, yang penggugat ini yang digugat nggak, datanya nggak komplit, nggak valid. Saya lihat data KTP mnemonik saya bisa salah, kan dipaksakan namanya itu. Nggak, jadi nggak tahu apa sih digugat itu, nggak tahu. Ini saya juga heran, yang digugat itu utang pencarikan 1M, katanya 1M itu kan udah real, buktinya ada sama saya. Ini pelunasan utang piutangnya Ramon, utang beras, utang 1 tahun lebih sakit, Bang. Jangankan nengok, jangankan ngasih bea, jangankan ngasih bea, nengok pun saudaranya satu pun nggak ada. Setengah apa setelah meninggal mengonggong semuanya menuntut ini. Ada apa sebenarnya di balik ini? Semasa hidupnya, semasa dia sakit, satu pun saudara sanak pemilihnya nggak ada melihat. Setelah istri saya meninggal, kenapa terjadi tuntut menuntut ini? Apa yang mau dituntut? Utang semuanya kok. Itu yang sangat saya sayangkan. Psikologi kejadian seperti ini, Bang. Tahun 2017, bulan 3, saya pernikahan sama Ramon, istri saya ini. Menikahlah. Saya tinggal waktu itu posisi di Pandeglang. Menikahlah hari Jumat waktu itu, tahun 2017, saya resmi menjadi suami istri Nyonya Janda Murliza. Terjadilah terkait pernikahan itu, saya tinggal di rumah itu bukan harta yang saya harapin sebenarnya. Kenapa? Jodoh, rezeki, maut, Allah yang menentukan. Setelah terjadi pernikahan, musim tahun berganti, seiringnya berjalan waktu, fan-fan aja. Rupanya ada utang cicilan bank rumah yang di Anggunan sama istri saya semasa dia menjanda. Tahu saya rumah ini terutang. Ya udahlah. Dia cerita saya punya utang cicil nih bang sekian 15 juta, jangka berapa tahun lagi tinggal, ya nggak masalah. Jadi adalah polemik dan pro kontra di warung saya di sini. Kenapa? Adalah oknum-oknum yang nggak tertentu, nggak senang hati saya pernikahan dalam harmoni ini. Diusirlah saya di warung itu dengan kontrak yang belum habis, jangka 1 tahun lagi dia nggak akan menyambung lagi. Terjadilah saya mencari warung baru. Terdapatlah kafe di depan. Tadinya dia berjanji mau mengontraknya 2 tahun, saya kasih 80 juta dulu. Ya udah 80 juta, sisanya saya nyari uang dulu. Kata saya mau Haji ini. Rupanya dapat kena masuk angin juga lah rupa Bu Haji ini. Dia nggak akan mau nyambung cuma 1 tahun. Mau buat apa saya? Untuk mengembangkan usaha saya, untuk mengarik langgan saya ke tempat yang saya tuju, yang saya kontrak ini. Dia nggak menyambung jangka panjang, nggak jangka pendek. Otak saya berpikir lagi nih, gimana nih cari tempat yang bisa jangka panjang. Akhirnya Allah menunjukkan
Terkontaklah ruko yang sekarang namanya Bu Juswani yang Ramon juga telah meninggal kemarin di bulan yang kemarin. Ya Allah menunjukkan, Don mau tuh Pak Ojo ya mereka soto Lambongan setahun lagi sisanya, mau nggak kamu pulang? Mau Bu, tapi saya jangka pengen jangka panjang, sepuasnya kamu ngontak itu selagi kamu ada uang. Saya minta pendapat dong sama istri karena uang udah kebanal 80 juta di sana, katanya topat lagi aja di Bank Sampurna. Ya kalau kamu setuju nggak apa-apa. Terjadilah saya topat lagi tahun 2018 itu setelah pernikahan tadi kan. Terjadi tahun 2018 saya topat lagi ke Bank Sampurna. Disitulah saya menyicil selama 5 tahun 15 juta. Sempat saya lunas rumah ini sama saya menyicil, ada data sama saya. Lunas tahun 2022 bulan Agustus tanggal 8 ada data sama saya. Setelah lunas saya berniat bernazar pulang kampung. Kenapa rumah ini lunas? Saya bikin adalah rezeki sedikit mengisikan berbagi rezeki sama orang kampung saya melepaskan nazar saya tadi. Setelah pulang kampung, istri saya tahun 2022 itu sakit. Setelah sakit, ini saya obat ke sana ke sini, utak saya buntu lagi. Terjadilah operasi dari BNC, waktu operasinya kena 85 juta. Terjadi 80 juta operasi, saya pinjam uang Bang Dika, teman saya sendiri, nggak salah itu 100 lebih biaya operasi, ada daftarnya saya lihat di biaya akuntansinya nanti di rumah sakit itu. Setelah uang saya pinjam, istri keluar dari rumah sakit seminggu, terjadilah istri keluar rumah sakit seminggu, saya punya utang sama teman saya, gimana nih solusinya nih? Ya udah, sekolah lagi rumah. Saya sekolah rumah di Bank BRI. Cair tuh Bank BRI, saya kira istrinya akan sembuh. Saya buka cabang, sisa uangnya saya pinjam tadi, karena dia manfaat buat sisa jangan sia-sia, makanya saya buka cabang di Bank Baru. Terjadi saya buka cabang, rupanya istri sakit berkepanjangan. Selama saya mengurus pulang ke Padang ke sana, ada apapun kata orang obat yang paling manjur, yang paling bagus, saya turutin gimana orang berobat. Akhirnya singkat cerita, istri saya jatuh sakit berkepanjangan, namanya kita berusaha yang bersimbang mungkin yang lebih baik, Allah berkehendak lain. Istri saya meninggal tahun 2023 sekitar bulan 7 atau tanggal 16 atau menuju bulan Agustus, bulan 7 nggak salah itu, meninggal hari Jumat. Terjadilah peninggalan ini, ya namanya umur kita nggak menentukan. Kita berusaha semaksimal mungkin yang terbaik yang kita kasih buat istri saya. Terjadinya meninggal lah. Setelah meninggal ini yang terjadi cerita yang tadi itu. Kenapa utang piutang ke sana ke sini, bank tetap dicicil, ya kan? Kita udah menjang Bank BRI. Nah, ini bayar dikasih, usah pulang balik ke Padang berobat dia, berapa ongkos pesawat saya, berapa hari saya di Padang. Saya nggak kurus warung berkuti warung, sedangkan saya sibuk mengurus istri saya tadi ini. Ya terjadilah ini tuntut menuntut ini dasarnya. Terus saya cerita ke sama anak ini, ibu udah nggak ada anak, gimana kita menyambung hidup? Sedangkan utang piutang di bank banyak, utang di orang juga ada, utang di Bank BRI nggak salah itu 15 juta lebih, kurang lah nggak salah di Bank BRI. Sedangkan utang daging, utang beras, utang ayam, pokoknya ya kita belanja, saya nggak urus warung, ya orang berkuti warung aja, saya ngurus istri saya sakit, uang tuh nggak jelas keluar masuknya. Jadi situ saya ketepuan berpikir, kenapa anak ibu udah nggak ada? Kenapa kita topat lagi bank ini? Untuk menyambung warung, kontrak warung bulan 9 tahun 2023 itu habis. Istri saya meninggal tahun 2003 bulan 7. Ya udah ya, kamu mizinin, ya udah. Ya takutnya hal yang terjadi yang nggak diinginkan, karena saya posisi saya tahu menyadari saya ayah sambung bukan ayah kandungnya. Dengan atikat saya menyadari, cobalah nak, kalau takut terjadi hal yang nggak diinginkan, cobalah kalau Ipit memang sayang sama ayah, bikinlah surat pernyataan dari RT dari RW. Ada surat pernyataannya, dibikin. Bahwa saya Fitri Handayani mengizinkan bapak sambung saya menempati rumah Haramon ibu kandung saya. Sedangkan saya ikut menyicil waktu itu. Bisa suruh dia bikin pernyataan, bikin surat pernyataan supaya saya nggak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan. Rupanya terjadilah hal yang nggak diinginkan seperti ini. Sebenarnya hati saya menjerit dengan kronologi kejadian seperti ini. Sedikit pun tujuan orang itu nuntut saya itu apa? Kalau harta, ya saya sudah pergi dari rumah itu, warung udah saya kasih, bayarlah cicilan bang.
Karena bank ini untuk menyambung ruko, untuk utang piutang harmoni sebatas dia sakit. Kenapa saya dituntut?